Oke, langsung kita mulai saja, yaitu penggolongan obat. Penggolongan obat terbagi atas 6, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan mekanisme kerja obat, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, berdasarkan cara pemakaian, berdasarkan efek yang ditimbulkan, dan yang terakhir yaitu berdasarkan golongan kerja obat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan obat berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, obat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas adalah berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Yang keempat ada obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotik. Yang kelima, yang terakhir yaitu obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama, obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contoh antibiotik. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh vaksin dan serum. Yang ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan nyeri, contohnya analgesik. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi zat yang kurang, contoh vitamin dan hormon. Dan yang terakhir yaitu pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh aqua pro injeksi dan tablet placebo. Selanjutnya yang ketiga, obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, obat dalam, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi peroral, contoh tablet antibiotik dan paracetamol tablet. Yang kedua, ada obat luar, yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar, contoh sulfur dan lain-lain. Oke, yang keempat selanjutnya yaitu obat berdasarkan cara pemakaian. Dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang pertama yaitu oral. Obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna, contohnya tablet, kapsul, serbuk, dan lain-lain. Yang kedua ada parektal. Obat yang dipakai melalui rektum, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan. Yang ketiga ada sublingual. Pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah, masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat. Contohnya obat hipertensi, tablet hisap, hormon-hormon. Yang keempat ada parenteral. Obat yang disuntikan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskular, dan intrakardial. Langsung ke organ, contohnya intrakardial. Melalui selaput perut, contohnya intraperitoneal. Selanjutnya yang kelima, obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistematik, obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua ada lokal, obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Oke, yang terakhir yaitu yang keenam, obat berdasarkan kerja obat. Ada antibiotik, antiinflamasi, antihipertensi, antikonvulsan, antikoagulasi, antihistamin, psikotropika, dan anti jamur atau fungi.